itu kalau adik-adik belajar di kelas 12 mengenai difraksi cahaya, maka bisa dipraktekkan menggunakan apa ini namanya, celah difraksi ini. Ya, fungsinya untuk apa adik-adik? Kaca prisma. Kaca prisma ini bisa digunakan untuk media menguraikan cahaya. Ya, jadi kalau cahaya atau sinar dari sini masuk, sinar polikromatik, poli itu artinya banyak, ya, banyak warna gitu. Cahaya matahari contohnya masuk dari sini, keluar di sini, lalu ditaruh layar di sebelah sini, maka nanti di layar itu akan muncul spektrum warna cahaya, atau dikenal dengan kalau di alam itu namanya pelangi, ya, pelangi. Nanti akan menyala lampunya, menyinari objek ini, ya, menyinari objek, kemudian diteruskan ke lensa, dari lensa ke layar, ya, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Muyono di Mr. Mui Channel. Kali ini adik-adik kita akan mereview atau membahas mengenai kit praktikum, ya, kit optika, ya, untuk SMA. Baik, langsung saja kita buka, ya. Ini ada kotaknya ini atau kitnya seperti ini. Saya keluarkan dulu, ya, satu-satu. Ini. Oke, seperti ini saya taruh di bawah, ya. Oke. Saya akan dekatkan kameranya ke sini supaya adik-adik bisa melihat. Baik, adik-adik, ini sudah saya dekatkan kameranya. Kita akan mulai dulu dari mana, ya? Cukup banyak ini. Cukup banyak. Kita mulai dari sini dulu, ya. Oke, silakan disimak, ya, adik-adik. Kita mulai dulu dari komponen ini atau alat ini, ya. Ini semacam unboxing gitu, ya, karena masih di dalam plastik. Kita mulai dulu dari alat ini. Ini namanya kaca balok, ya. Kaca balok, atau kalau bahasa kerennya itu adalah kaca plan paralel. Plan itu datar, paralel itu lebih dari satu, gitu, ya. Jadi ada sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, sini. Ya, ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Ya. Namanya kaca plan paralel. Gunanya untuk apa, adik-adik? Gunanya ini adalah untuk kalau adik-adik praktikum mengenai pembiasan, ya, pembiasan cahaya. Jadi cahaya misalnya dari udara ke kaca, maka nanti sinar atau cahaya itu akan dibelokkan. Kemana arah pembelokannya? Tentu mengacu kepada hukum pembiasan, ya, hukum Snellius tentang pembiasan. Nanti silakan adik-adik tanya gurunya, atau adik-adik buka buku lagi mengenai hukum-hukum pembiasan. Nah, itu bisa dipraktikumkan atau dipraktekkan menggunakan alat ini, namanya kaca plan paralel, ya. Jadi dari medium kurang rapat, dari udara ke medium lebih rapat, dalam hal ini kaca, maka sinar atau cahaya itu akan dibelokkan mendekati garis normal seperti itu, ya, dan sebaliknya. Oke, kita kembalikan lagi, ya. Ini namanya kaca plan paralel. Nanti untuk kesempatan yang lain saya akan mencoba untuk mempraktekkan satu-satu, ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Kemudian yang berikutnya ini unboxing lagi, ya. Masih di dalam plastik. Kok susah dibuka, ya. Ya, sudah terbuka. Adik-adik pernah dengar namanya kaca biconvex, ya. Biconvex. Ini namanya kaca biconvex atau
cembung rangkap. Ya, cembung rangkap bentuknya seperti ini ya. Cembung rangkap. Kenapa disebut cembung rangkap? Ya karena permukaannya ada cembung. Cembungnya sebelah sini dan cembungnya sebelah sini. Jadi ada dua cembung, lensa cembung ini namanya. Lensa cembung. Apa fungsinya lensa cembung? Ya nanti adik-adik bisa praktekkan. Dan tentu di teorinya ada di fisika ya. Oke, tutup. Jadi kaca atau lensa cembung rangkap atau dikenal dengan bahasa kerennya adalah biconvex ya, biconvex. Nah, yang ini lagi ada satu lagi. Ini juga lensa ya. Jadi kalau lensa ini adalah meneruskan dan membelokkan atau membiaskan. Kalau cermin itu memantulkan ya. Jadi tolong adik-adik bedakan antara cermin dan lensa. Kalau lensa itu membiaskan atau meneruskan dan membelokkan atau meneruskan tanpa dibelokkan tergantung jenis lensanya ya. Tapi kalau cermin itu memantulkan. Nah, ini kacanya adalah namanya bikonkav. Bi itu dua, konkav itu adalah cekung. Jadi cekungnya ada dua ini, cekung sebelah sini dan cekung sebelah sini ya. Dikenal dengan nama bikonkav atau cekung rangkap. Cekung rangkap. Ini namanya lensa ya, bukan cermin. Jadi tolong adik-adik jangan salah menyebut atau salah memahami mana yang cermin, mana yang lensa. Oke. Kemudian ada lagi ini satu ya. Unboxing terus ini ya. Nah, ini apa kira-kira adik-adik ya? Apakah gerangan? Seperti ini bentuknya ya. Apa kira-kira? Mungkin kalau yang belum pernah belajar fisika, ini namanya segitiga gitu ya, atau apa. Ini namanya kaca prisma atau ya kaca prisma namanya ya. Bentuknya seperti ini ya. Kaca prisma. Fungsinya untuk apa adik-adik kaca prisma? Kaca prisma ini bisa digunakan untuk media menguraikan cahaya ya. Jadi kalau cahaya atau sinar dari sini masuk, sinar polikromatik, poli itu artinya banyak ya, banyak warna gitu ya. Cahaya matahari contohnya masuk dari sini, keluar di sini, lalu ditaruh layar di sebelah sini, maka nanti di layar itu akan muncul spektrum warna, spektrum warna cahaya atau dikenal dengan kalau di alam itu namanya pelangi ya, pelangi. Terdiri dari mejiku hibiniu itu, merah, jingga dan seterusnya sampai ungu ya. Jadi ini bisa dipraktekkan untuk mendemonstrasikan bagaimana proses terjadinya penguraian ya, penguraian warna cahaya. Jadi setelah cahaya melewati prisma ini, maka setelah keluarnya akan diuraikan menjadi beberapa warna tergantung frekuensi dan panjang gelombang masing-masing. Ini ya kaca prisma. Nanti kita akan coba praktekkan satu-satu ya. Kalau adik-adik penasaran, mungkin di sekolahnya jarang praktek atau mungkin di sekolahnya tidak ada fasilitasnya gitu. Maka dengan video ini mudah-mudahan adik-adik bisa terfasilitasi ya. Ini ada lagi satu ya. Kira-kira apa adik-adik ini? Nah, ini apa kira-kira? Nah, kalau ini cermin ya. Cermin nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, dan sisi sebelah. Ada 3 sisi ya. Sisi sebelah sini namanya yang ini. Yang ini namanya cermin datar ya. Cermin, kalau ini bukan lensa ya, cermin ya. Jadi sifat dari cermin adalah memantulkan, bukan membiaskan, bukan meneruskan karena tidak tembus. Dia memantulkan. Ini cermin ya. Cermin gabungan ini namanya. Kalau yang ini namanya cermin apa? Cermin datar. Yang sebelah sini namanya cermin cekung. Yang sebelah sini namanya cermin cembung. Jadi ada cekung, cembung, datar. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Tentu adik-adik sudah pelajari di teori ya. Sifat-sifat dari cermin cekung, cermin cembung, cermin datar ya. Ada namanya divergen, konvergen ya.
Nanti silakan adik-adik buka lagi ya, apa itu divergen, apa konvergen gitu ya. Oke, saya taruh di sini ya. Kemudian kita masuk ke ini ya. Ini salah satu alat praktikum juga, namanya lampu ya. Lampu ini untuk apa ya? Untuk menyinari gitu ya. Nanti kita anggap lampu ini sebagai sinar yang kita tembakkan begitu ya. Kemudian nanti akan dilewatkan pada lensa atau cermin, nanti efeknya seperti apa ya, bisa dibelokkan kemana, kemudian bisa dibentuk seperti apa gitu ya. Ini lampu ya, lampu. Oke, lampu. Kemudian ini namanya diafragma 4 lubang ya, diafragma 4 lubang seperti ini ya. Namanya diafragma atau difragma, difragma ya. Difragma 4 lubang, difragma 4 lubang. Oke, taruh sini kembali ya. Ini difragma 1 lubang. Difragma 1 lubang. Ini namanya benda ya, benda berbentuk panah ini, benda berbentuk panah. Jadi kalau adik-adik di teori itu biasanya kalau diketahui jarak fokus lensa sekian, kemudian benda diletakkan pada jarak sekian dari titik fokus, maka bayangannya ada di mana. Biasanya bentuk bendanya ini ya, panah seperti ini. Ini bentuk panah. Oke. Kemudian yang ini ya, ini meja optik ya, meja optik itu maksudnya begini, nanti optiknya ditaruh di sini gitu ya. Optiknya ditaruh sini, ini warnanya putih nih ya. Optiknya taruh sini, cahaya masuk sini, maka menghasilkan lintasan atau bentuk cahaya yang melewati dari sini akan terlihat di meja optik ini ya. Ini meja optik. Oke. Taruh di sini ya. Meja optik. Yang ini namanya kisi difraksi ini ya. Ini unboxing lagi ya. Ini namanya kisi difraksi. Jadi kalau adik-adik di kelas 12 belajar mengenai difraksi ya, difraksi cahaya, inilah ini judul apa namanya, ini education difraksi grating. Di sini ada tertulis 100 line per milimeter, 300 line per milimeter, 600 line per milimeter. Apa artinya 100 line per milimeter? Artinya dalam jarak 1 mili itu dibagi 100 garis ya, 100 lubang ya. 100 lubang, jadi ada 100 celah gitu ya. Bayangkan adik-adik, 1 mili yang sangat kecil sekali itu dibagi menjadi 100 lubang. Kemudian kalau ini lebih ngeri lagi nih, 300 lubang per mili. Yang ini lebih parah lagi nih, 600 lubang per mili. Bayangkan 1 mili yang sangat kecil. Adik lihat kan di mistar itu ya. Mistar itu kalau 1 cm kan ada 10 mili gitu ya. Nah, 1 mili itu dibagi menjadi 600 lubang ya, atau 600 garis. Berarti sangat kecil-kecil jaraknya. Nah, kalau cahaya dilewatkan pada kisi ini, nanti akan menghasilkan pola yang bentuknya sangat menarik ya. Ini ya. Ini namanya celah difraksi namanya, celah difraksi seperti ini. Ini materi kelas 12 ya, adik-adik ya. Nanti bisa dilihat materinya lagi tentang difraksi cahaya. Ada celah tunggal, celah ganda, celah majemuk, ini celah majemuk ini ya. Oke, masukkan kembali. Jadi yang ini sudah selesai, saya masukkan lagi di sini biar aman. Seperti ini. Prisma tadi biar aman, biar tidak tergores karena ini lensa ya. Oke, ini ditaruh dulu di sini ya. Sekarang kita beranjak ke sini ya. Mana dulu ya? Ini namanya dudukan atau kaki rel ya.
kaki rel, ini kaki rel. Jadi relnya ini ya, ini relnya. Rel ini bisa disambung jadi panjang ini ya. Bisa disambung jadi panjang. Nah, kakinya itu ini. Kemudian yang ini namanya sambungan rel. Jadi pasangnya begini adik-adik ya. Pasangnya begini. Masukkan ke sini. Jadi sangat simpel masangnya. Seperti itu. Masukkan lagi ke sini ya. Tolong diperhatikan, nanti kalau adik-adik menemukan alat ini di laboratorium fisika, misalnya di perguruan tinggi gitu ya, sudah tidak canggung lagi karena sudah pernah melihat ya. Pernah melihat. Ini kok susah. Ya. Jadi ini kakinya ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini kaki sebelah sini, kaki tengah, kaki yang sini kita pasang lagi di sini ya. Ini namanya kaki rel presisi. Rel apa namanya ini? Ya, rel presisi namanya ya. Rel presisi. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ada ini namanya apa ini namanya ya? Ini namanya duduk apa ini? Dudukan penjepit, ya, dudukan penjepit. Jadi begini. Nah, seperti ini ya. Nanti lensanya itu bisa ditaruh di sini. Nah, lensanya di sini, kemudian lampunya di sini, gitu ya. Lampunya di sini. Kemudian di sini ada objek, kemudian di sini ada layar, gitu ya. Begitu ya. Oke, kita taruh dulu yang ini ya. Jadi ini tadi namanya dudukan penjepit ya, atau dudukan ini lensa ini ya, dudukan lensa, lampu dan lain sebagainya ada di sini. Nah, nanti bisa digeser-geser ini ya, digeser-geser. Caranya digeser-geser seperti ini. Mau jarak benda terhadap lensa atau jarak benda terhadap titik fokus mau berapa meter atau berapa senti, itu bisa digeser-geser. Jadi lampu atau cahaya, kemudian benda, kemudian lensa gitu ya. Seperti itu. Ini cabut dulu ya. Ini ada banyak ini ya. 1 2 3 4. Jadi mungkin ini untuk di sini untuk apa? Untuk lensanya, kemudian di sini untuk apa itu? Bendanya, mana ya untuk benda? Sabar. Untuk penjepit benda ini ya, seperti ini ya. Jadi tadi seperti ini adik-adik ya. Misalnya ini bendanya berbentuk panah. Nah, kita taruh di sini. Nah, bentuknya seperti ini ya, panah. Lalu kita letakkan di sini. Nah, lalu di sini ada lagi satu. Sini lampu ya, lampu. Nah, lampu. Oke. Jadi lampu, benda, lensa, layar ya. Nah, jarak antara benda dengan fokusnya cermin ini bisa kita geser-geser seperti ini ya. Kita bisa geser-geser ya. Oke. Gampang ya adik-adik. Nanti lampunya ini kita hubungkan dengan sumber tegangan. Ada power supply namanya. Nanti saya tunjukkan power supply itu seperti apa ya. Jadi dari sini kabel penghubung ke power supply. Kemudian dari power supply ke listrik gitu ya, listrik PLN. Nanti akan menyala lampunya, menyinari objek ini ya. Menyinari objek, kemudian diteruskan ke lensa, dari lensa ke layar ya, seperti itu ya. Saya cabut ya, Oke, kita kembalikan lagi, kemudian kita lepas. Mana tadi tempatnya? Di sini kita lepas dulu.
Kemudian ini relnya, rel presisi namanya ya. Seperti ini. Jadi di rel ini ada apa? Ada garis-garisnya ya, ada ukuran senti ini. Di rel ini ada 1 senti sampai berapa ini? 60 ya. Sampai 50. Jadi panjangnya 50. Jadi kalau 2 jadi 100 atau 1 meter. Ini namanya rel presisi. Oke, mana lagi ini ya, Dede. Ini namanya lensa bisa diraba ya, cembung atau cekung bisa diraba. Di sini plus di sini jadi tulisannya F plus 200 mm. Artinya apa ini? F-nya plus itu artinya cembung ya. Jadi kalau adik-adik pakai kacamata plus 2 gitu, itu artinya lensa yang dipakai pada kacamata itu adalah lensa cembung. Kalau min itu artinya lensanya adalah lensa cekung. Jadi di sini ada tulisan F plus 200 mm. Artinya titik fokusnya itu 200 mm. Titik fokus adalah setengah dari jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi kalau lensa itu kita teruskan menjadi sebuah lingkaran atau menjadi sebuah bentuk bulat gitu ya, maka titik seperempat dari D-nya itu adalah fokus ya, titik fokus. F sama dengan plus 200 mm. Ini lensa cembung, oke? Lensa cembung. Kemudian yang ini lensa cembung juga, adik-adik ya. Cuman ini titik fokusnya 100 ya. Jadi di sini tertulis ada pesawat lewat ya, F plus 100 mm. Artinya titik fokusnya 100 mm. Plus itu artinya cembung ya. Ini lensa cembung, titik fokusnya berbeda. Kemudian yang ini juga lensa cembung. Ini lensa cembung dengan titik fokus 50 mm. Ada tulisannya di sini ya, adik-adik, bisa dilihat F plus 50 mm. Tuh ya. Kemudian yang ini namanya apa tadi? Ini tadi sudah dijelaskan tadi ya. Yang ini adalah penjepit objek. Kemudian yang ini namanya layar ya. Ini layar tembus cahaya. Ini layar tembus cahaya. Jadi nanti dipasangnya di sini ya. Pasangnya di sini. Nah, lalu bisa digeser-geser ya. Bisa digeser-geser layarnya, maju mundur ya. Ini layar tembus cahaya. Kemudian ini tadi untuk penghasil cahaya atau penghasil sinar. Ini lampu ya. Oke, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Ini kelihatannya sudah bisa untuk praktikum alat-alat ini ya, untuk praktikum optik ya. Saya kembalikan dulu karena tadinya dikasih plastik, jadi dikasih plastik kembali ya. Oke, kayaknya tidak ada lagi ya adik-adik, cuman itu saja. Jadi dari dari alat-alat yang ada ini kita bisa nanti melakukan praktikum tentang pemantulan cahaya yang pertama ya. Kemudian pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Bidang lengkung itu yang cermin tadi kan, ada cermin lengkung ya. Kemudian ada lensa lengkung atau lensa cekung tadi ya. Kemudian selanjutnya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu bisa dipraktikumkan dengan menggunakan lensa-lensa tadi ya, baik lensa cekung, lensa cembung, kaca pelan paralel atau kaca prisma. Kemudian pembiasan pada kaca pelan paralel. Nah, kaca pelan paralel itu yang tadi, yang kotak tadi ya, yang ini. Ini kaca pelan paralel yang kita bisa praktikum tentang pembiasan pada kaca pelan paralel. Kemudian pembiasan pada prisma. Nah, ini prisma tadi ya. Jadi bisa dibiaskan di sini. Kemudian pembiasan pada lensa ya, lensa cekung, lensa cembung ya. Kemudian bayangan oleh lensa cembung. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung itu seperti apa bisa
bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik api. Jarak benda misalnya tadi, jarak benda dengan bayangan itu jaraknya berapa ya. Dari titik api itu apa sih titik api? Titik api adalah titik fokus dari lensa ini ya. Jadi kalau ini f200 itu artinya titik apinya 200. Ya, seperti itu. Kemudian penguraian cahaya. Penguraian cahaya itu dihasilkan oleh kaca prisma tadi. Penguraian cahaya dari satu warna menjadi banyak warna. Dari cahaya polikromatik ke cahaya monokromatik. Mono itu satu ya adik-adik ya. Kemudian apalagi nih? Teropong bintang. Kemudian fokus lensa cekung. Bagaimana menentukan fokus lensa cekung? Kemudian cermin cembung. Kemudian cermin cekung. Kemudian interferensi. Nah, kalau interferensi itu menggunakan kisi difraksi tadi ya. Celah majemuk ini. Kisi difraksi. Nah, itu kalau adik-adik belajar di kelas 12 mengenai difraksi cahaya, maka bisa dipraktekkan menggunakan apa ini namanya? Celah difraksi ini ya. Seperti itu. Oke, adik-adik, demikian review mengenai alat-alat praktikum tentang optika ya, optika. Ya, judulnya kalau di buku sini namanya itu Panduan Percobaan Optika ya, alat-alat optik ya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal adik-adik sebelum nanti adik-adik ke perguruan tinggi dan adik-adik akan menjumpai alat-alat praktikum fisika terutama di laboratorium pada perguruan tinggi yang nanti adik-adik akan ikuti ya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika video ini berguna, mohon untuk adik-adik mensupport Mr. Mui channel ini dengan cara di subscribe yang belum subscribe, kemudian di like, comment, share ya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya supaya adik-adik terus mendapatkan notifikasi dari video-video saya tentang pembelajaran fisika. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu dan selamat belajar ya.